Hanya untuk show 1 hari ya? Hanya untuk show 1 hari dan 1 divisi. Oh iya, 1 divisi. Belum lagi divisi-divisi yang lain. Kayak tadi kan sound 1 juta watt. Tapi bisa sampai meledak, bisa sampai terbakar berarti ya? Bisa. Ini buat Mas Sapro nih. Kalau misalkan let's say amit-amit ya, sekali lagi amit-amit, tiba-tiba gensetnya ada yang memutuskan untuk mati. Halo Hammerhead, selamat datang di All Access, sebuah program di mana kamu akan melihat sebuah event di balik mata promotorsnya. Dan hari ini aku akan membahas soal genset. Kita akan ngomong sama Mas Ryan dan Mas Sapro. Genset itu adalah salah satu poin yang sebenarnya tuh nyaris tidak terlihat. Paling hanya terdengar tuh sedikit-sedikit doang suara genset. Tapi itu adalah jantung dari sebuah show. Listrik, ya kan? Listrik yang nggak ada, genset yang nggak ada, nah repot. Langsung aja kita akan ngobrol sama Mas Ryan dan Mas Sapro. Let's go. Hari ini aku udah bersama Mas Ryan. Dia adalah stage manager dan salah satu poin di bawah stage manager adalah power, yang dimana berhubungan dengan genset. Nah, aku penasaran nih, show sebesar Foo Fighters ini dia perlu sebesar apa gitu powersnya? Mari kita langsung saja ya. Mas Ryan? Apa kabar bro? I'm good. Udah pusing belum? Wah, tiap hari. Ini adalah H-1 ya? H-1 Foo Fighters. H-1. Sejauh ini tapi lancar, aman ya? Aman lah. Kemarin juga aku lihat timnya udah jereng-jereng tipis tuh ya? Oh, pasti. Jadi tiap hari mereka ada schedule sendiri. Dimana kemarin buat line check, sound check, tech check, hari ini lebih ke technical elemennya. Jadi bila operator-operator atau teknisinya kepengen double, triple check, hari ini adalah harinya sebelum hari H. Oh, berarti hari terakhir H-1 tuh buat kayak nge-final doang ya? Semua udah aman ya, bener ya? Kita double check dan triple check gitu ya? Ya, di dunia kita dibilangnya show ready. Oke. Artinya apa? Bila ada tambahan, itu adalah tambahannya tipis-tipis atau yang minim-minim. Tidak ada yang major-major. Yang semua major-major mesti dilakukan H-2, H-3 sampai H-4. Kadang-kadang H-7 sebelum acara. Oke, langsung aja. Aku pengen ngebahas soal genset. Boleh. Kita bahas ininya dulu, yang paling simpel. Ada berapa unit genset yang dipakai di Foo Fighters hari ini? Audio aja ada 4 genset. Setiap genset itu 250 kph. 250 kph itu sama aja 250.000. Berarti 1 juta watt. 1 juta watt hanya untuk sound Aja. Oh, belum lighting LED belum dong? Belum dong. Oke, 1 juta watt. 1 juta watt sound only. Habis itu lighting dulu lah. Berarti lighting tuh unit gensetnya tuh berbeda? Pasti berbeda. Oke. Kenapa kita bikin beda-beda? Pasti setiap divisi ada keinginannya masing-masing. Biar bila sampai ada problem atau isu, kita bisa tahu, oke, source-nya dari mana, genset nomor berapa, mungkin aja stage left, mungkin aja stage right, bisa downstage, bisa FOH, bisa back of house. Itu jadi urusannya buat kita problem solvingnya tuh bisa cepet gitu. Oh, troubleshooting ketika misalkan amit-amit nih ya, tiba-tiba LED. Amit-amit. Tiba-tiba lampu mati, berarti udah pasti. Oh, nggak mungkin genset yang ini nih, pasti genset yang. Pasti. Oh, oke. Gitu. Lampu berapa besar? 3 kali 250, 750.000. Oh wow. Oke. LED kurang lebih segituan juga. Lampu. Kalau nggak salah ya. Lampu 750.000 watt ya? Yes. Itu berarti kayak mau nyalain apa ya? Standarnya gini aja. Rumah standar di Indonesia itu 2000 watt. Oke. Tiap kali mau ngisi token itu 2000 watt. Kita standar kira-kira 700, bukan 700 kPh ya, 750 sampai 1000 watt per hari. Berarti kan kita kan mainnya kan 750.000 watt. Berarti bisa 750 hari. Ya.
Oke. Hanya untuk show 1 hari ya? Hanya untuk show 1 hari dan 1 divisi. Oh iya, 1 divisi. Belum lagi divisi-divisi yang lain. Kayak tadi kan sound 1 juta watt. Iya, sebesar itu. Ya. BSD nyala lah BSD. Oh iya, BSD beres lah. BSD nyala lah sama genset ini. Oh my god. Oke. Terus dulu tuh aku pernah ada pengalaman agak unik soal voltase. Oke. Jadi aku sempat ngerjain Sistify waktu itu. Terus aku sempat salah ngasih power. Oke. Ternyata power yang dia require, yang dia butuhkan tuh 110. Oke. Yang aku oper tuh 220. Karena iya, mana power dianya gitu doang. Terus aku oke, ya ini power 220. Ternyata itu miss, salah, amplinya sempat bermasalah lah. Oke. Nah, si Foo Fighters sendiri hari ini dia minta 110 nggak? Soalnya kan biasanya beda-beda tuh dia. Ada. Oh, dia ada juga? Ada. Karena Foo Fighters bawa masuk orang-orang dari seluruh negara. Ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari UK, ada dari Ireland juga. Nah, itu setiap negara pasti voltasenya beda-beda. Kita di Indonesia 240, di UK 240, Amerika Jepang 110. Itu dia. Nah, gimana caranya kita bilang problem solving ya? Tenaga yang kita berikan lebih gede apa yang dibutuhkan. Itu kita gunakan unit namanya step down. Oke. Atau enggak turun lah ya. Buat apa? Buat mengatasi kelebihan daya. Tergantung setiap artis, ridersnya atau SOP-nya beda-beda. Ada yang bawa sendiri seperti timnya Foo Fighter. Oh, mereka bawa? Bawa. Ada yang bilang, gua nggak ada nih barangnya, bantuin dong. Oh, minta di-provide? Minta di-provide. Kita pasti bahkan provide. Kita pokoknya, kalau kita masih bisa bantu, kita bantu maksimalkan. Gitu. Iya, itu memang ya event tuh udah harus begitu. Apa yang bisa kita kerjain beres, bantu beresin lah secepatnya. Servis lah, betul. Nah, ini pertanyaan basic aja. Apa yang akan terjadi kalau misalkan mereka butuhnya 110, terus sama kita dipaksa 220? Istilahnya ngisi bensin udah full tank, gue lebihin aja. Bocor lah ya, tumpah lah ya kemana-mana. Nah, sama. Jadi bisa apa aja, breakernya mereka rusak, alat gearnya mereka bisa crash, korslet, atau kadang-kadang fire hazard, bisa meledak. Oh, bisa sampai fire hazard? Karena gue cukupnya cuma 110 nih, tapi lu kasihnya gue 240. Ya udah, gempor lah gue lah. Lu kasihnya lebih daripada yang gue minta. Gitu. Tapi bisa sampai meledak, bisa sampai terbakar berarti ya? Bisa. Which itu bukan hal yang sebenarnya uncommon. Itu lumayan very common itu. Karena di dunia kita yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi dari divisi kita sama divisi artis. Bila komunikasi itu straight, bener, dan mateng, udah pasti aman. Karena kita bisa membantu maksimalkan kebutuhan mereka. Mereka juga fully trust kita dalam proses ini. Gitu, bro. Nice. Menarik. Oke. Itu tadi soal voltase ya. Terus aku juga sempat culture shock. Wih, apa nih gitu ya? Waktu mereka minta power. Oke. Aku kasih power outlet, power socket gitu, terminal. Lalu pertanyaan dia, ini plusnya yang mana? Jujur sejak kapan kita perlu tahu ini plusnya yang mana? Nah, boleh di ini nggak? Itu sebenarnya relate kemana? Kenapa dia perlu tahu plusnya yang mana, minnya yang mana? Mirip kayak magnet ya. Bila yang penting kok bila ya bedanya kan magnet positif ketemu positif kan dia repel dong. Iya, dia positif negatif kan mateng lah ya. Iya, nempel. Nah, di arusan listrik positif mesti ketemu positif, negatif mesti ketemu negatif. Kenapa? Listrik itu sirkulasi, muter terus dia.
Jadi positif ketemu positif, wah dia bilang cocok nih gue sama lo nih. Oh, jalan. Jalan Oke. nih. Negatif ketemu negatif, weh, gue juga gak cocok nih sama lo nih. Ya udah, jalan, mantap. Jadi arus listrik itu mesti bisa jalan dengan benar dan maksimal. Gitu. Itulah. Bila positif dan negatif kebalik, bisanya apa? Seperti tadi, bisa circuit breakernya jatuh lah, apalah. Pokoknya isunya jadi panjang lebar deh. Hanya karena kebalik, gitu Kebalik. ya, nyoloknya. Ya, makanya gua sama anak-anak dan tim selalu bawa tester buat ngetes sebelum kita nyolok apapun. Oke, pertama voltase udah bener, kedua positif negatif, ketiga grounding. Buat teman-teman yang nggak tahu grounding apa, grounding adalah kan tadi gua udah bilang listrik kan kayak putaran kan, muter terus kan. Kalau kelebihan dibuang ke mana? Ke tanah, ke grounding. Via line ground tadi itu, jalur ground. Line ground, benar. Oke. Let's say nggak ada groundnya. Nyala kan? Bisa nyala, Akan ketemu masalahnya kapan? overheating itu udah. Panas kabel bisa panas, Kabel power? bisa panas. Oke. Dari satu, yaitu kelebihan daya. 110 jadi 240, kabel bisa panas. Nggak ada grounding, dia tidak ada arus yang dia bisa buang, ya udahlah. Panas lah, soalnya semuanya di-contain di satu area. Oh, ujungnya bisa fire hazard lagi. Bener. Dan Pusing gue kalau udah kayak bener. gitu. Tapi pernah yang tiba-tiba, lah kok nggak ada groundnya? Nah, makanya sebelum itu kita double, triple check. Yang penting mesti aman. Itu dia. Amanan buat apa? Nggak hanya aman buat kita, tapi aman juga buat para promotor dan juga artisnya. Mas Ryan kan ini stage manager. Yes, Aku kemarin ngobrol sama Mas Erwan, ngomongin soal stage, ngomongin soal apa segala, sama Mas Edo juga, itu semua ada proses handover. yes, benar. Kalau di stage juga ada? Sama. Oke. Nah, ketika udah waktunya, udah deal-dealan, udah ya, semua udah aman, handover, begitu ya? Benar sekali. Listrik juga ada? Listrik juga ada. Jadi pada saat 2 hari yang lalu timnya datang, gua sama personel head electrician engineer-nya, power engineer-nya datang ke area tenda panel-panel listrik kita. Gua kasih layout PDF-nya kita, circuit breaker-nya apa aja, ininya, voltasenya lah, dayanya apa-apa. Dia ngecek semua. Kalau dia udah approve, dia langsung relay ke timnya mereka, aman powernya kita buat show ini. Itu berarti yang akan dilihat tuh kurang lebih seperti urutan ini, jalurnya kemana gitu ya? Lebih ke, nah buat orang-orang engineering, nerds, itu kayak ya diagram, ada ohmnya lah, ada positif negatifnya, semuanya, garis-garis semua. Ya, buat orang-orang yang nerdy, lu pasti suka lah bakal ngeliat diagram itu. Oke. Nah, terakhir lah. Tadi tuh aku sempat dengar kalau band internasional itu suka minta konektor power yang berbeda. Bener. Sedangkan aku belum pernah melihat yang di mana yang berbeda tuh. Itu tuh sebenarnya konektor apa dan yang di mana gitu. Perbedaan konektornya tuh yang mana gitu. Sama kayak dunia kita kan udah dunia digital lah ya, HP. Kayak Apple aja dulu buat nge-charge-nya pakai lightning cable. Sekarang USB-C. Dulu USB-A. Nah, sama di dunia listrik. Di dunia listrik kita ada socket, ada power lock, ada C-lock, ada conventional, ada Legrand yang 4 pin, 5 pin, itu semua mungkin kedengarannya, wih keren nih. Sebenarnya konektor aja, beda-beda aja. Jadi setiap artis, kadang-kadang setiap divisinya suka beda-beda. Nah, itu pokoknya kita akan provide apa yang mereka butuhkan. Apakah itu Legrand, kita akan provide Legrand. Mau itu 4 pin, 5 pin, nanti kita akan provide. Mau itu power lock seperti Foo Fighter ini, kita juga provide itu. Tapi at the end of the day, yang penting
tenaga yang mereka butuhkan, daya yang mereka butuhkan itu udah aman, konektor gampang lah adjustnya. Oh, konektor itu sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang. Dibanding tiba-tiba powernya kurang. Yoi. Powernya kurang lebih pusing ya. Power kurang, ukuran kabel salah, ujungnya mah gampang banget. Ini dua nih yang paling penting nih. Oh, berarti yang tadi tuh hanya urusan konektor aja, itu easy ya? Easy banget itu. Oke, ngerti. Berarti intinya adalah itu tadi ya, voltase, grounding, Ya. terus Ukuran kabel. ya, ukuran kabel sama supply berapa besar. Iya, benar. Oke, keren, terakhir banget. Yoi. Pesan buat teman-teman Hammerheads yang mau nonton konser-konser internasional. Sebelum abis ini kita akan pindah ke Masa Pro. Pokoknya lu pada udah tahu nih behind the scenes kayak gimana. Lu support datang ke event, lu support kita juga untuk apa? Lu bisa enjoy orang grup buat anak-anak Hammerhead semua. That's it. Oke, langsung saja. Mari kita move ke Masa Pro dan kita akan lihat tadi gensetnya, terus groundingnya, dan posisi konektor tadi yang kita bahas. Oke? Boleh. Let's go. Masa Pro. Oke, siap. Akhirnya ya. Yuk. Bersama bertiga nih sekarang. Oke, pertama genset itu genset bentuknya aja udah gedenya udah beda ya. Nggak kayak event lokal gitu. Boleh di-share nggak ini bedanya sebenarnya apa, Mas? Dengan kapasitas saja, KPA-nya. Oh, kapasitas doang. Iya. Tapi sebenarnya kan ini kan ada beberapa genset ya. Possible nggak sih jadi satu buah genset yang besar atau ini tuh sebenarnya udah yang terbesar gitu? Kalau kita bawa yang terlalu besar, ya mungkin dari transportnya lebih ini juga kan, lebih merepotkan lah itu. Jadi kapasitas yang 250 paling kecil kita bawa ke sini. Tapi kita sinkron. Sinkron? Iya. Sinkron tuh apa maksudnya nih? Tunggu dulu. Sistem sinkron itu 3 genset bekerja sama, fungsinya menyuplai power itu 3 jadi satu sumber. Oh, jadi kayak ada combinernya ya? Ya istilahnya mereka join effort lah buat daya yang kita perlukan. Join effort lah. Betul. Kerjasama lah. Join effort. Oke. Kenapa kita juga kayak tadi 3 genset 3 menjadi 1. Kalau gensetnya terlalu gede, kalau kita kan venue ini kan outdoor, gampang. Venue indoor kan susah loadingnya. Iya. Nggak mungkin gua bawa 1 kontainer. Gua bawalah mobil-mobil kecil nih. Oh iya, jadi Gitu. gue yang kecil-kecil buat Iya. digabungin buat join apa tadi? Join effort. Nih lihat soalnya, oh my god. Nah, yang ini kan gensetnya, yang ungu biru itu kan. Yoi. Kalau ini tuh apa berarti namanya? Ini Sistem sinkronnya. sistem sinkronnya, panel-panel listriknya, dia di mana dari sini kita sending ke divisi-divisi yang diperlukan. Mau itu sound, lighting, LED, video, tenda-tenda artis lah atau kemana aja, ya semua ini istilahnya jantung operasinya kita lah. Oh, di tenda yang ini. Yes. I see. Itu apa nama kotak-kotak itunya? Panel listrik, Oh, panelsnya. panelnya. I see. Panelnya di situ bisa ngeliat voltasenya, ampernya, dan yang lain-lainnya semuanya. Dari yang tadi bilang positif, negatif, groundingnya, itu semua. I see. Ini banyak gulungan kabel itu berarti spare aja. Spare aja. Takutnya ya. Of course lah, mesti ada backup. Skenario apa yang akhirnya itu akan terpakai? Suatu saat ada kebutuhan yang mendadak, tambahan ini kita perlukan, yang kita pakai. Oh. Nggak usah jauh-jauh, seperti LED. Oke. Mereka aslinya minta 2 genset. Ternyata dayanya dan ukuran LED-nya lebih gede, dayanya kurang, ya udah ada spare, langsung kita lariin buat tambah daya. Oke, itu pentingnya ya. Pentingnya itu. Oke. Ini buat Mas Sapro nih. Kalau misalkan let's say amit-amit ya, sekali lagi amit-amit. Tiba-tiba gensetnya ada memutuskan untuk mati. Itu sedia spare backup genset juga atau dari awal supply-nya memang udah dibikin lebih banyak? Dari awal kita sudah sinkron. Jadi kebutuhan misalnya buat lighting 350 kPa, kita pakai 2 backup itu udah menyambung aliran jadi 3 itu.
Amit-amit satu, yang dua ini masih bisa menopang kebutuhan lighting itu. Ya. Jadi sebenarnya dari awal emang disuplainya udah lebih. Sinkron. Ya. Oke. Itulah ya, listrik, genset dan segala backupnya. Yoi. Soalnya kan ini jantung bener sih, kata-kata yang tepat ini jantungnya. Iya. Kalau nggak ada ya ini tiba-tiba kenapa-napa ya Nonton hitam semua, mati lampu. ada lampu gelap semua tiba-tiba. Yoi. Oke, I think that's it deh. Sekali lagi ya, Thank you Mas so Ryan, much. thank you so much. Thank you. Mas Aprol, thank you so much. Mohon maaf sudah diganggu nih lagi bekerja. Ya, Hemres, itu dia episode kali ini soal listrik, soal genset, dan soal tadi banyak sekali yang kita bahas. Ikutin terus Hamiltonic TV, sampai berjumpa di All Access selanjutnya. Let's go.